Perkenalkan, nama saya Rifka Rapi, kelas A12, NIM 221-118-005, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai strategi guru untuk mengatasi siswa yang sulit fokus atau berkonsentrasi di kelas. Murid bisa menunjukkan beberapa hal terkait konsentrasi belajar, seperti dari fokus pandangan, ada perhatian terhadap materi, kemampuan menjawab pertanyaan dengan tepat, ada keinginan bertanya, dan juga sambutan secara psikomotorik yang bagus. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kesulitan berkonsentrasi, yaitu yang pertama, faktor eksternal atau faktor lingkungan, di mana sebagian besar orang akan mengalami kesulitan berkonsentrasi ketika lingkungan sekitarnya gaduh atau bising. Yang kedua, faktor internal berupa gangguan perkembangan otak dan hormon sehingga seseorang lamban berpikir dan berkonsentrasi. Kemudian yang ketiga, yaitu faktor psikologis berupa tekanan atau beban dalam diri seseorang yang membuatnya sulit berkonsentrasi. Adapun strategi guru untuk mengatasi siswa yang sulit berkonsentrasi di kelas, yaitu yang pertama, mengupayakan lingkungan yang kondusif. Untuk mendapatkan hasil belajar secara optimal, maka diperlukan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Tempat dan ruangan yang apik, teratur dan bersih, dengan bangku dan meja belajar yang tersusun rapi, akan menjadi metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa yang efektif. Lingkungan yang kondusif juga berarti meminimalkan gangguan dan pengalih perhatian yang tidak diperlukan, serta tidak mendukung bagi kelancaran proses belajar mengajar, sehingga suasana menjadi nyaman untuk belajar. Yang kedua, pendekatan individu kepada murid. Dalam pendekatan individu ini, anak dapat ditanya apa saja yang membuatnya fokus. Jangan tanyakan anak mengapa ia tidak fokus, tetapi bertanyalah bagaimana agar ia mau mengerjakan suatu tugas sampai dengan selesai. Dengan begitu, guru dapat mulai mencari aktivitas lain yang akan memancing fokus murid. Yang ketiga yaitu gunakan media pembelajaran yang menarik. Ada berbagai macam media pembelajaran yang bisa membuat murid betah belajar. Sebagian anak-anak akan menyukai belajar dengan games atau video. Kita bisa unduh berbagai macam video pembelajaran sesuai topik yang akan kita bahas dan menampilkannya ke murid. Selain itu, kita bisa mengkreasikan materi pembelajaran menjadi sebuah permainan. Pastikan level kesulitan permainan yang kita gunakan sesuai dengan level pendidikan murid. Yang keempat, pilah tugas ke dalam beberapa bagian. Anak yang sulit fokus bukan hanya terganggu oleh faktor eksternal seperti teman sekelas, tetapi ada juga faktor dari dirinya sendiri. Ia dapat tiba-tiba terpikir suatu hal lain saat sedang asik mengerjakan sesuatu dan langsung bergerak atau beralih perhatian. Cara mengatasi faktor semacam ini adalah dengan memilah tugas menjadi beberapa bagian. Cara ini dilakukan agar murid tidak terlalu lama berkutat dalam suatu hal, karena rentang konsentrasi yang terlalu besar akan membuat anak cenderung cepat lelah dan bosan.
Yang kelima yaitu berikan murid time limit. Maksud dari memberikan time limit kepada murid adalah anak perlu diingatkan jika memang tugas yang sedang anak kerjakan memiliki batasan waktu. Hal tersebut dapat membantu anak menyesuaikan waktunya dalam mengerjakan tugas dan berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikannya. Setiap anak atau murid memerlukan stimulasi untuk mempertahankan fokusnya. Kemudian yang keenam, berikan keyakinan bahwa murid mampu. Dengan adanya rasa percaya diri, konsentrasi anak dipercaya akan naik berlipat ganda. Berikan keyakinan atau kepercayaan diri pada mereka jika mereka mampu mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan dengan baik. Rasa percaya diri ini akan sangat memengaruhi kesuksesan anak dalam belajar. Mereka akan merasa mampu untuk mempelajari suatu materi atau mengerjakan tugas yang diberikan, maka mereka pun akan melakukannya dengan baik. Kepercayaan diri akan membuat anak berkonsentrasi penuh untuk belajar. Yang ketujuh, konsultasikan dengan orang tua murid. Sebagai seorang guru, penting bagi kita untuk selalu berhubungan baik dengan orang tua murid. Ceritakan perihal permasalahan apa yang kita hadapi ketika kita mengajari anaknya tersebut. Hubungan yang baik antara guru dengan orang tua murid juga berdampak baik bagi murid. Jika orang tua mengetahui permasalahan anaknya di sekolah, maka mereka akan ikut bertindak mengatasi permasalahan tersebut. Bagaimanapun, peran orang tua dalam mengatasi anak yang sulit fokus belajar tetaplah yang terpenting. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai strategi guru untuk mengatasi siswa yang sulit berkonsentrasi di kelas.